Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan passwordnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Saya para santriwan, santriwati yang offline maupun yang online, yang semuanya berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam naungan ridhonya, keberkahannya, sehingga hidup kita semakin baik, semakin bahagia, semakin dekat dengan Allah, semakin istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian rumpun surat Hamim ya. Kita sampai surat Ghafir ayat 13 ya, ayat 13. Dibuka ayat berapa? 13. Surat Ghafir ya. Dibuka Qur'annya surat Ghafir. Surat Ghafir surat keberapa? Ke-40. Di mushaf halaman berapa? 468 ya. Monggo dibuka mushafnya halaman 468. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Dua ayat aja ya. Huwallazi, huwa dialah Allah, alladzi zat yang yurikum, yurikum menampakkan atau memperlihatkan kum kepada kalian, ayatihi, ayatihi ayat-ayatnya. Dialah Allah zat yang memperlihatkan ya kepada kalian ayat-ayatnya. Wa yunazzilu, wa yunazzilu, dan menurunkan, Allah menurunkan lakum untuk kalian, minas samai, min dari minas samai, minas samai dari langit, rizqan, rizqan rizki ya. Rizki dari langit ya, Dia yang menurunkan untuk kalian dari langit rizki. Rizki itu ya banyak ya, hujan ya, rizki kenikmatan yang lain ya, kekayaan, kelapangan, kebahagiaan, itu semua rizki ya. Wa fis samai rizqukum ya. Di langit itu rizki kalian ya. Wa ma yatadzakkaru, wa ma dan tidaklah yatadzakkaru bisa mengambil pelajaran, illa kecuali man orang ya, seseorang, yunibu yang ia kembali ya, inabah. Tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang hatinya kembali kepada Allah, inabah ya, yunib ya. Fad'u, maka sembahlah atau menyerulah ya, berdoalah Allah kepada Allah, mukhlisina, dalam keadaan ikhlas ya, sebagai orang-orang yang ikhlas ya. Lahu, untuknya, ad-dina, mengikhlaskan apa? Agama ya, mengikhlaskan ad-din, agama ya. Walaupun kariha, benci ya, kariha telah benci, al-kafiruna, orang-orang kafir. Jadi jamaah sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ya orang-orang yang kembali kepada Allah. Keutamaan al-inabah, inabah ya. Jadi apa itu inabah? Inabah itu artinya
kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam segala urusan ya. Nah, di sini Allah menunjukkan bahwa Allah itu memperlihatkan atau menampakkan kepada kalian, kepada seluruh manusia sejagat raya ini ya, ditampakkan ayat-ayat Allah ya. Jadi ayat-ayat Allah itu tampak setiap saat ya, setiap detik, setiap hari, ya kan? Kalau tidak percaya, coba tahan napas 5 menit, kuat nggak? Bapak Ibu kuat nggak? Langsung masuk rumah sakit ya. Sederhana, dari tarikan nafas kita, hembusan nafas, tarik keluar, ini ayat-ayat Allah itu ya. Dan kita diberikan oksigen secara cuma-cuma itu ya. Oksigen 1 tabung itu berapa kalau kita melihat orang di rumah sakit nggak bisa bernafas atau sesak gara-gara paru-parunya kan. Nah, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat, itu ayat Allah itu ya. Bangun tidur, anggota badannya masih utuh gitu kan. Kan banyak juga orang bangun tidur, tangannya nggak bisa digerakkan kan. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampakkan itu setiap hari, ditampakkan setiap hari. Dan setiap hari pula Allah turunkan rezeki gitu. Setiap hari pula Allah menurunkan apa? Rezeki. Jadi kita bisa bernafas seperti ini, jamaah sekalian, itu rezeki gitu ya. Nikmat ya. Nikmat. Kadang nikmat itu terasa atau kita sadari kalau hilang gitu. Makanya Nabi berlindung, wa a'udzubika min tahawuli nikmatika. Ya Allah, saya berlindung dari hilangnya nikmat atau pindahnya nikmat. Ya, min zawali nikmatika ya. Jadi aku berlindung dari hilangnya nikmat atau pindahnya apa? Nikmat ya. Karena kalau nikmat itu hilang baru terasa ya. Lagi sakit ya, sesak nafas itu baru terasa nikmatnya. Kita bisa bernafas ya. Itu nikmat ya. Nah, kita bisa merasakan sedapnya sambal gitu ya, makan sama sambal seger, sayur asam itu seger sekali. Itu kalau nikmat sedang sehat. Kalau sakit pahit semua itu. Mau makan asam, manis ya, pahit, itu tidak bisa terdeteksi oleh lidah kita ini kalau dalam keadaan sakit. Makanya ada istilah as-sihhatu tajun ala ru'usil mardha ya, bahwa sehat itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sedang sakit. Jadi sehat itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sedang apa? Sakit. Artinya apa? Sehat ini kayak mahkota itu ya. Yang itu bisa merasakannya adalah orang yang sedang apa? Sakit gitu. Kalau lagi sehat dia nggak sadar sehingga hatinya tidak kembali tadi. Nah, orang yang beriman tuh senantiasa sadar gitu. Mau sakit, mau sehat itu dalam keadaan sadar. Nah, bahasa sadar itu bahasa Arabnya adalah inabah ya. Makanya wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang sadar tadi. Orang-orang yang kembali kepada Allah. Makanya banyak orang yang sehat tapi dia mabuk kan gitu kan. Artinya tidak sadar. Iya kan? Dia diberikan kesehatan oleh Allah, kelapangan, diberikan usia, diberikan harta, diberikan kenikmatan-kenikmatan. Tapi dia tidak sadar gitu. Ya. Tidak sadar dipakai untuk maksiat atau dipakai untuk apa? Hura-hura. Ya. Makanya santri-santri al-i'tisam ini sadar semua ini kayaknya ini. Ya, artinya sadar itu udah
alhamdulillah udah sepuh, udah dikasih usia panjang itu sadar gitu, ngaji gitu loh. Karena banyak juga yang udah sepuh-sepuh tapi dugem gitu. Iya, itu banyak itu Pak. Ya. Itu kalau bahasa Jawa namanya ya apa namanya? Gaplek, peringkilan, tua-tua petakilan, nah gitu. Itu kalau bahasa Jawanya. Jadi udah tua tapi nggak sadar gitu. Ya. Jadi artinya inabah itu adalah sebuah kesadaran jiwa gitu. Jadi jiwanya sadar gitu. Jiwanya melek gitu. Jiwanya merdeka gitu, nggak terjajah gitu. Kan banyak yang nggak sadar. Udah mau turun jabatan masih nggak sadar juga gitu. Kepingin nambah gitu ya. Banyak itu orang nggak sadar itu ya. Nggak inabah namanya ya. Makanya Nabi SAW bersabda, orang yang terbaik itu adalah orang yang sadar ya. Ya. Nabi SAW ya, bahwa sebaik-baiknya kalian khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang diberikan panjang usia ya kan, dan panjang kesadarannya untuk beramal. Nah, ini sebaik-baiknya manusia itu, panjang usia dan diberikan kesadaran oleh Allah untuk memperbanyak apa? Amalan. Demikian juga seburuk-buruknya manusia ya. Seburuk-buruknya manusia itu adalah man tala umruhu wa syarra amaluhu ya. Panjang umurnya tapi panjang keburukannya. Ini seburuk-buruknya manusia. Makanya kesadaran itu penting itu tadi ya. Semakin panjang umur, semakin sadar itu berarti semakin matang gitu kehidupannya ya, kewibawaannya, amal solehnya, bekal kehidupannya. Karena memang diberikan panjang kesempatan oleh Allah, panjang usia itu tidak sama dengan orang yang pendek usia. Iya kan? Nah, pernah ada dua orang ya, sahabat hijrah, nyusul hijrah bersama Nabi SAW ya. Dua-duanya sama, ngaji bersama Nabi. Dua-duanya sama, ikut dakwah bersama Nabi, ikut jihad bersama Nabi SAW. Dua-duanya sama, dititipkan oleh Nabi di rumahnya sahabat Ansor karena dia tidak punya pemondokan waktu itu. Nah, qadarullah ya, tahun pertama, setahun kemudian salah satu di antara dua orang ini mati ya, meninggal dunia ya. Karena ikut jihad, mati syahid ya. Satunya mati syahid. Satunya masih hidup, ini kakak adik ini masih hidup ya. Nah, tahun depannya baru meninggal, dan meninggalnya itu di atas kasur ya. Dia tidak meninggal di medan jihad, alias matinya bukan mati syahid itu, mati biasa ya. Nah, dua-duanya sudah meninggal. Yang satu meninggal duluan, ya usianya lebih pendek. Yang satu meninggal apa? Belakangan, usianya lebih panjang. Mana yang afdol? Maka sahabat Ansor ini bermimpi gitu, mimpi dia, mimpi baik gitu. Nah, dalam mimpi itu seakan-akan kiamat sudah terjadi. Nah, ketika sudah dihisab dan semua ya proses ya pengadilan hari kiamat sudah selesai, akhirnya yang dipanggil duluan masuk surga justru yang meninggalnya di atas kasur gitu. Harusnya kan yang dipanggil duluan yang mati syahid ya. Ya maklum harusnya, karena mati syahid. Lah ini mati biasa kok malah dipanggil duluan masuk surga. Nah, makanya penasaran ini. Terbangun dari tidurnya sahabat Ansor, kemudian lapor ya, menghadap kepada Rasulullah SAW ya. Nabi mengatakan, "Ata'ajab, apa kamu kaget gitu?" Gak usah kaget. Loh, kenapa ya Rasulullah? Ya iya, bukankah yang meninggal di atas kasur itu usianya lebih panjang? Ya kan? Dia menjumpai sholat 5 waktu lagi, ya kan? Dia ngaji lagi, dia ketemu Ramadan lagi. Jadi usianya lebih panjang gitu.
Nah, dengan lebih panjang itu dia produktif ya, menambah apa? Amal soleh gitu. Ya, bukankah dari sholat ke sholat itu kan kafarah ya, menghapus dosa, meningkatkan pahala. Dia sedekah dan seterusnya gitu. Nah, kesimpulan dari hadis itu adalah bahwa orang yang diberikan panjang usia dan panjang kesadarannya tadi, maka itulah yang lebih afdol ya. Itulah yang lebih apa? Afdol, walaupun saudaranya tadi ada yang mati apa? Syahid ya. Maka oleh karena itu ayat ini menjelaskan tidaklah bisa mencerna ayat-ayat Allah ya. Walladzi yurikum ayati. Allah menampakkan ayat-ayat ini. Dan Allah menurunkan rezeki, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan Allah menurunkan dari langit untuk kalian apa? Rizki. Jadi kita sudah diberikan fasilitas lengkap oleh Allah di muka bumi ini, ya kan? Di bumi yang nikmat, di bumi yang sejuk ini, ya, khususnya di belahan Indonesia, di bumi Bogor. Ya, ini sangat nikmat jamaah sekalian. Ya, Budi Agung lagi. Iya kan? Pagi-pagi mau ngopi, depan itu ada kopi. Lapar ada ketoprak sana. Ada makoya, ada padang, coba ada gorengan. Ya Allah, surga tenan ya. Surga ini ya. Beda kalau jamaah tinggal di daerah-daerah timur tengah panas, pagi-pagi itu mimisen. Saya tuh kalau di Mekah entah bimbing umroh atau pas dulu pernah mondok di Mekah itu ya mimisen pagi blok gitu ya. Hidung ini isinya darah, kenapa? Kering ya. Daerah kering ya. Kering sekali. Kalau siang kita nggak pakai hand body itu kayak ular ini, kayak sisik ular itu. Apa namanya? Kulit gitu ya. Bersisik ya. Nah ini luar biasa itu, nikmat gitu. Bisa baca nggak atau dipakai tidur terus pagi-pagi? Iya kan, yang subuh di waktu subuh masih tidur di Budi Agung ini nggak sadar ini, nggak sadar, mati itu, mati jasadnya, mati jiwanya. Iya serius. Jadi kasih nikmat oleh Allah, jangan disalahgunakan. Dikasih rezeki itu untuk melek sadar gitu loh. Jangan dipakai untuk tidur, dalam arti dia tidak sadar ya. Sadar untuk membaca karunia Allah tadi. Yang pertama kita membaca ayat-ayat Allah tadi di muka bumi tadi. Entah ayat-ayat itu ayat yang mengingatkan, BMKG mengumumkan akan terjadi gempa, ya kan? Betul nggak jamaah? Nah, kita sebagai orang yang beriman itu membacanya itu terjadinya gempa bukan gesekan lempengan-lempengan tadi, tapi memang itu kehendak Allah, ada skenario Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu sebagai peringatan bagi orang yang beriman untuk waspada ya. Membaca bencana itu kita selalu senantiasa pembacaannya itu dalam bentuk kesadaran diri itu. Semua dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya inabah. Inabah itu artinya ar-ruju ya. Ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah dalam segala hal tadi ya. Baik ketika kita banyak nikmat lagi sehat atau dalam keadaan sakit, itu ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah ya. Kalau hatinya sudah bisa membaca kesadaran tadi ayat-ayat Allah, dia akan senantiasa kembali kepada Allah dalam segala hal tadi ya. Makanya Nabi itu kalau lagi sehat ditanya, ya Rasulullah gimana kabar? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan pujian kepada Allah itu menjadi sempurna segala kebaikan. Dengan alhamdulillah sempurna menjadi semua kebaikan menjadi apa? Tambah sempurna, tambah berkah. Kalau Nabi lagi sakit, lagi susah, ya Nabi manusia gitu. Nabi bukan malaikat gitu. Ya sakit, ya sehat ya gitu kan. Makanya kalau lagi batuk-batuk, ya Nabi juga batuk kan gitu ya. Jadi Nabi manusia gitu. Nabi makan ya makan, ya manusia gitu. Ya. Jadi
kemanusiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sama dialami oleh seluruh apa manusia. Nabi sehat, Nabi sakit. Kita sehat, ya kita juga apa sakit. Yang membedakan apa? Itu tadi paradigma kesadarannya itu, ya. Bagaimana bisa merespon sehat, merespon apa sakit tadi. Nabi kalau sehat tadi, ya Allah segala puji bagimu atas segala nikmat. Dengan pujian itu nikmat semakin apa sempurna. Kalau Nabi lagi sakit ditanya, ya Rasulullah gimana kabar? Nabi lagi susah, lagi sakit, ya. Maka Nabi menjawab, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala apa keadaan. Nabi gak mengatakan gimana kabarmu ya Rasulullah, lagi stres aku, lagi depresi, enggak juga. Lagi banyak utang, lagi dimarah istri terus, lagi judek, enggak. Jadi Nabi enggak mengatakan itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang hatinya Nabi itu inabah tadi ya, sadar itu, ya sadar. Bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu pernah memberikan kabar gembira ya, ada satu keluarga yang ditinggal mati anaknya ya. Nabi tanya gimana kabar orang yang dia ditinggal mati oleh putra atau anaknya ya. Nah, Nabi senantiasa bertanya gitu. Bahkan ketika ada seorang ibu-ibu Ansor juga curhat ketika kedua putranya tidak ada ya, maka Nabi memberikan kabar gembira orang yang diberikan ujian oleh Allah, diambil anaknya ya, 2 orang, maka baginya surga, baginya tameng dari api neraka, ya kan itu. Ada seorang ibu-ibu, ya Rasulullah kalau saya ditinggal mati anak saya 1, gimana? Ya. Jadi dari mulai 3 anak, 2 anak, ada yang